siang Pak Eko. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah beberapa waktu kita nggak bertemu, dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan praobservasi kegiatan supervisi akademik yang nanti akan kita selenggarakan di mapel yang Bapak Eko ajar. Sebelum kita ke observasi di kelas, dari kegiatan praobservasi ini mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko terkait dengan persiapannya untuk kegiatan supervisi akademik. Mungkin dari Bapak Eko sendiri, dari yang persiapan yang sudah dilakukan, apa ada persiapan khusus untuk kegiatan supervisi besok? Ya, untuk insya Allah ada kegiatan supervisi besok, nanti akan saya siapkan. Dan untuk hari ini mungkin Pak Sarno bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan di kesempatan hari ini. Saya siap untuk menjawab sebisa saya, dan untuk supervisi lanjutan nanti insya Allah saya siap. Mungkin sedikit informasi dulu nih untuk kelasnya apa ya Bapak? Besok hari Senin ya, hari Senin. Ya, Senin. Kelas 1, kelas 10 untuk Oto 1, Oto 1, mata pelajarannya dasar-dasar otomotif. Untuk materinya Bapak? Materinya kebetulan ini saat ini sudah menginjak ke gambar teknik, yaitu submateri yang keempat. Berarti nanti di saat supervisi sudah disiapkan materi untuk kegiatan pembelajaran gambar teknik ya Bapak? Iya. Mungkin dari Pak Eko sendiri untuk kegiatan di nanti mapel DDO, gambar teknik itu nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bapak? Untuk tujuan pembelajaran ya, setelah siswa nanti mengikuti pembelajaran, siswa bisa mengidentifikasi gambar teknik sesuai dengan kebutuhan. Terus selanjutnya peserta didik diharapkan bisa menjelaskan atau membedakan garis gambar, macam-macam garis gambar, simbol gambar, fungsi, komponen, dan cara kerja. Sehingga nanti saat pembelajaran siswa bisa mengaplikasikan macam-macam garis gambar maupun simbol sesuai dengan fungsinya. Terus kemudian siswa juga bisa mengaplikasikan pemahaman tentang gambar pada implementasinya dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Kalau target khususnya dari mapel gambar teknik itu, mapel DDO ya, untuk materi gambar teknik itu kalau di jurusan otomotif apa? Ya, siswa bisa menerapkan apa itu fungsi gambar teknik. Salah satunya itu sebagai media komunikasi atau penyampai informasi. Jadi siswa di sini berlatih, salah satunya adalah tentang pemahaman gambar teknik itu sendiri. Nanti bisa membedakan proyeksi. Bisa mengukur ketelitian siswa. Dan di sini gambar teknik biasanya ini siswa tidak hanya sekedar menggambar, tapi juga di sini siswa berusaha untuk menerapkan fungsi-fungsi gambar teknik secara benar dan menjaga kebersihan. Artinya di sini siswa juga menjaga bagaimana siswa itu cara menggambar itu tidak belepotan dan penerapannya sesuai. Seperti mungkin penerapan simbol gambar ataupun garis gambar. Jadi tidak intinya siswa bisa mengaplikasikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk gambar teknik sendiri itu jadi prasyarat nggak Pak mungkin di tingkat selanjutnya, tingkat 11 ini?
peranan materi gambar teknik untuk di kelas 11? Saya pikir sedikit banyak tetap berkaitan, karena apa? Di sini gambar teknik nanti untuk kelas 1 dasar memang sebenarnya itu kan gambar proyeksi. Tapi di sini karena saya menyesuaikan dengan jurusan, misalkan ototronik, ini nanti berkaitan dengan gambar rangkaian ataupun simbol-simbol rangkaian elektronika yang penerapannya ada di kelas 2 dan 3. Artinya di sini siswa juga menerapkan secara langsung bagaimana cara penggambaran simbol, pembuatan simbol, cara membaca rangkaian yang nantinya di kelas 1 ini istilahnya saya kembangkan dari proyeksi mengarah ke rangkaian sesuai dengan jurusannya. Kalau secara spesifik nanti dari kegiatan gambar teknik itu yang pengen dikembangkan Bapak Eko di bagian apa ini nanti, yang insya Allah nanti kan bermanfaat banyak untuk anak ini, yang ingin fokus dikembangkan di materi apa? Kalau saya rasakan kemarin memang siswa itu memang butuh masih butuh banyak pemahaman tentang gambar teknik, terutama itu di gambar proyeksi, gambar pandangan. Itu hanya mungkin beberapa yang sudah memahami tentang gambar pandangan, tapi di sini masih banyak yang istilahnya itu masih buta tentang memandang atau melihat gambar 3 dimensi diubah ke bentuk gambar pandangan. Nah di sini sebelum saya pengembangan ke gambar rangkaian, ini siswa saya harapkan semuanya paham tentang gambar proyeksi dulu. Karena apa? Di sini kan sebagai dasar untuk pemahaman teknik, ya, khususnya jurusan ototronik, di mana di dunia kerja pun gambar proyeksi itu wajib diketahui. Mungkin tidak hanya di tidak hanya di dunia kerja saja, mungkin nanti saat pada tes PSI ataupun tes yang lainnya itu biasanya muncul untuk soal-soal tentang gambar teknik. Mungkin bermain logika ya Pak, logika memahami. Selain proyeksi, apakah ada fokus yang lain yang ingin dikembangkan? Kalau saya kemarin karena yang melihat itu tadi melihat saya sesuaikan dengan jurusannya. Karena jurusan kita misalkan bukan teknik sipil, artinya kita menggambar mengarahkan itu ke istilahnya ke gambar rangkaian. Itu memang masih secara manual. Untuk media itu masih secara manual, jadi masih menggunakan kertas, pensil, penggaris dan lain sebagainya. Nah saya pengennya itu kedepannya kalau bisa itu untuk mempercepat juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi di zaman sekarang, itu seperti pemanfaatan AutoCAD ataupun aplikasi yang lain. Kalau bisa itu kan siswa juga menguasai, sehingga nanti berkaitan dengan dunia kerja itu semuanya sudah memanfaatkan media, artinya sudah tidak secara manual. Baik Pak Eko, saya catat tadi ada 2 bagian pengembangan ya. Yang pertama gambar pandangan atau proyeksi yang dirasa mungkin anak-anak masih kurang susah memahami. Kemudian yang kedua tadi gambar rangkaian kelistrikan, karena memang kebutuhan di jurusan ototronik nanti di tingkat 11 ya. Kemudian yang terakhir sebelum besok kita observasi, strategi mungkin Bapak, strategi untuk yang ke bagian pengembangan ini seperti proyeksi dan gambar rangkaian, strategi Pak Eko untuk memudahkan anak nanti memahami materi tentang ini bagaimana? Ya. Untuk strategi saya sementara ini memang saya berencana untuk membuat istilahnya media untuk khusus gambar proyeksi pandangan itu
saya rasa siswa itu akan lebih mudah memahami kalau melihat bendanya secara langsung. Artinya saya di sini harus menyiapkan, artinya menyiapkan beberapa bentuk benda kerja, di mana di situ nanti benda siswa kerja langsung atau ada mungkin bisa secara langsung. Karena kalau secara gambar biasanya siswa itu hanya menggunakan filing atau perkiraan. Mungkin dengan adanya benda kerja secara langsung siswa bisa melakukan pengamatan atau melihat secara visual secara langsung. Artinya misalkan pandangan depan, atas, samping, kanan itu akan tampak secara langsung ke wujud bendanya asli. Itu saya rasa cukup banyak membantu untuk pemahaman di gambar proyeksinya. Terus untuk gambar istilahnya gambar rangkaian, di sini kan ada berbagai banyak simbol. Kalau misalkan rangkaian sistem kelistrikan, di sini ada beberapa simbol yang tidak harus digambar dengan benda kerjanya. Artinya seperti kunci kontak, relay, fuse dan lain sebagainya. Di sini karena di bidang elektronika ini juga saya terapkan di situ. Jadi simbol itu anak juga saya suruh memahami simbol-simbol yang berkaitan dengan elektronika. Artinya nanti biar bisa membaca simbol tersebut. Karena ini nanti berkaitan dengan prakteknya di kelas 2 dan kelas 3. Sehingga kalau siswa dalam menggambar rangkaian itu atau membaca simbol itu sudah paham, nanti di kelas 2-3-nya dia tidak akan kerepotan atau tidak mengalami kesulitan. Oke. Strategi untuk pemahaman simbol mungkin yang belum saya begitu paham ya. Tadi kan anak harus memahami simbol, tetapi dengan caranya tadi menggambar sekaligus sebenarnya. Iya. Apakah ada media yang lain yang digunakan ketika pemahaman di simbol gambar rangkaian tadi? Iya. Kemarin juga sempat saya sudah sampaikan, tapi mungkin belum saya praktekkan. Kemarin saya sudah perkenalan tentang apa yang disimbolkan di gambar nanti. Misalkan seperti yang termudah seperti baterai, simbol baterai di situ. Nah, simbolnya seperti ini. Misalkan fuse atau sekring, simbolnya seperti ini. Kunci kontak, mungkin relay dan lain sebagainya. Itu saya memang menyiapkan medianya untuk saya perkenalkan secara langsung, menggunakan media langsung, biar nanti siswa itu paham simbol ini medianya seperti ini, simbol ini medianya seperti ini, sehingga nanti kalau siswa hanya tahu simbol tanpa mengetahui benda kerjanya nanti atau bahan prakteknya, itu nanti siswa pun juga akan istilahnya bingung. Dia mungkin bisa merangkai, tapi mana benda kerja atau mana bahan praktek yang harus dirangkai, dia nggak tahu. Baik Pak Eko, ini semua beberapa hal yang data-data keperluan observasi sudah saya catatkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak terkait dengan pengembangan di materi gambar teknik nanti, sekaligus strategi yang ingin diterapkan bisa maksimal dan bisa direncanakan sebaik mungkin. Dan kita berjumpa nanti di sesi observasi kelas, dan saya akan coba mengamati nanti di observasi kelas, dan sebisa mungkin kalau bisa saya memberi masukan, atau saya yakin Pak Eko sudah sangat luar biasa di bidang gambar ini, dan tapi masih banyak membutuhkan masukan ya. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan untuk pembelajaran yang jelas. Kita orientasi pada kebutuhan anak, khususnya di sini pemahaman tentang gambar. Terima kasih Pak Eko, sampai ketemu lagi di sesi observasi. Terima kasih. Kemarin di mana kita sudah sedikit
ada yang sudah menyiapkan buku gambar maupun peralatannya, ada yang mungkin belum, ya, sama ya. Nah, itu segera, karena gini kan, besok kita sudah mulai kita berdua. Kenapa nggak sekarang? Ini hanya 3 jam ya. Artinya waktu ini pada ini atau nanti malam yang belum membeli buku atau mempersiapkan sudah mempersiapkan itu yang sudah membawa kemarin keputusan di dalam nanti bisa diambil. Ya. Jangan lupa menggaris pensil, stick, jangan. Dan terus tugas yang sudah kemarin saya kirimkan yang sudah foto kirimkan itu silakan itu ada ya kemarin kan saya belum ngambil itu tentang diubah kepadanya mereka ketiga pandangan artinya 3 dimensi yang ada di situ beserta ukurannya itu nanti jangan digambar tahu ya kamu hanya khusus menggambar pandangannya saja jadi di kertas seperti ini tingkat gambar tingkat ya kemarin ya terus kamu tinggal pandangannya saja misalkan kamu tahu di sini pandangan depan pandangannya maaf atas samping dilengkapi dengan ukuran misalkan ini berapa ini lebar berapa ketiga ini dikasih ukuran secara ukurannya menyesuaikan dari ukuran. Nah, gambar 3 dimensi yang tidak perlu kamu gambaran. Tidak perlu, ya. Tidak perlu gambaran. Ya, ini lumayan. Jangan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Ada energi terbaru kan hari ini? Lebih semangat lagi. Iya.
Baik, hasil observasi yang sudah saya lakukan di supervisi akademik kemarin di hari Senin, perlu kita sedikit berbincang-bincang terkait dengan hasilnya. Saya sudah mengamati dari beberapa yang dilaksanakan Bapak luar biasa, anak-anak juga sangat luar biasa, sangat antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan, dan beberapa rencana yang sudah jenengan programkan di pra-observasi kemarin sudah, menurut saya sudah terlihat dan sudah jenengan laksanakan. Untuk di sesi pasca observasi ini mungkin ada beberapa yang harus direfleksikan sendiri dari Pak Eko. Menurut Pak Eko sendiri, apa yang dirasakan selama pembelajaran kemarin, setelah dibuat rencana di hari sebelumnya, kemudian tidak dilaksanakan dan diterapkan ke anak-anak, mungkin ada beberapa hal yang dirasakan Pak Eko. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya, untuk pembelajaran kemarin yang saya lakukan di beberapa pertemuan terakhir, itu memang untuk penyiapan media kemarin sudah terlihat hasilnya. Artinya saya menyiapkan benda-benda kerja atau bahan sebagai bahan ajar, misalkan media untuk gambar, khususnya untuk proyeksi, itu yang proyeksi, itu siswa sudah banyak mengalami peningkatan pemahaman, Memudahkan. Iya, dia merasa secara jelas bisa melihat, artinya bisa melihat antar pandangan depan, atas sampai kanan secara langsung, dan banyak yang artinya memahami maksud dari pembelajaran, khususnya proyeksi. Terus di sini untuk gambar rangkaian sendiri itu juga alhamdulillah siswa sudah banyak yang paham tentang simbol. Terus untuk komponen yang dimana komponen-komponen tersebut disimbolkan dalam gambar, sehingga dia tidak kesulitan untuk membuat gambar rangkaiannya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu kurang begitu maksimal. Sebenarnya siswa sudah banyak yang antusias, sudah banyak perkembangan dengan adanya media tersebut. Tapi saya amati dari hasil gambar yang siswa lakukan melalui pengamatan secara langsung kemarin, itu banyak beberapa hal. Ya adalah beberapa hal yang menurut saya itu masih perlu ditingkatkan, yaitu tentang pembuatan garis gambar. Di sini siswa itu membuat garis gambar itu biasanya standarnya 0,5 mm. Tapi di sini siswa banyak yang membuat garis gambar itu tidak sama tebal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan garis yang terhalang. Ini banyak sekali yang tidak dilengkapi. Garis yang terhalang itu digambarkan, kalau disimpulkan di gambar teknik itu digambarkan dengan garis putus-putus. Di situ tidak dikasih. Artinya seolah-olah tidak ada. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan siswa, itu sudah saya sampaikan. Terus ada lagi, saya masih ingat kemarin tentang medianya. Siswa itu masih banyak yang menggunakan pensil, artinya pensil kayu. Sebenarnya kalau di gambar teknik itu tepatnya itu menggunakan pensil mekanik. Nah di sini kemarin mau saya wajibkan, saya kayaknya nanti seperti penekanan gitu, artinya terus oke lah, pakai pensil kayu pun nggak masalah, yang penting harus siap untuk selalu diraut ataupun diruncingkan, karena begitu runcing untuk menggores garis gambar itu nanti bisa kecil, tapi begitu dia sudah tumpul, garis gambar itu akan berubah ukurannya. Nah itu kalau nggak siswa sering meruncingi lagi, itu nanti akan ada perbedaan garis gambar yang harusnya sama ukurannya, itu nanti banyak perbedaan di situ, sehingga mempengaruhi hasil kerapian gambar.
Terus yang kedua, kalau misalkan menggunakan pensil kayu, biasanya itu cenderung kotor. Mungkin tangan terkena debu pensil ya, hasil rautan atau hasil untuk meruncingi tadi, sehingga menempel pada kertas gambarnya, sehingga akan mengakibatkan kotor. Padahal di gambar teknik itu kan ada beberapa penilaian, yaitu kerapian, ketepatan gambar, dan kebersihan. Di situ unsur yang dinilai di gambar teknik. Nah, ini akan mempengaruhi hasil siswa. Makanya kemarin sudah saya sarankan lagi untuk kalau bisa menggunakan pensil mekanik. Dari beberapa temuan yang Bapak Eko temukan tadi, seperti penggunaan alat, terus pensil yang berbeda-beda, tentang kotoran, itu sudah ada keluhan dari anak atau masukan dari anak dari proses pembelajaran yang dilakukan? Kemarin siswa juga sedikit ada keluhan, yaitu tentang meja gambar. Meja gambar di mana standarnya itu sebenarnya kan pakai meja dan mesin gambar. Itu satu paket, satu set. Di mana sebenarnya sudah tersedia, tapi di sini ada beberapa siswa yang tidak kebagian mungkin karena berkaitan dengan jumlah. Nah, akhirnya siswa ada yang menggambar di meja biasa, meja yang untuk pembelajaran biasa. Akhirnya dia merasa mungkin kurang nyaman ataupun dalam hal menggambar itu sebenarnya butuh media atau meja yang luas. Artinya berkaitan dengan kemiringan meja juga. Artinya siswa itu tidak akan cepat capek saat menggambar dan dia nyaman, sehingga disinilah saya rasa siswa sedikit mengalami kendala, yaitu di meja gambar yang jumlahnya kurang memenuhi, sehingga tidak bisa merata hasilnya. Kalau menurut Pak Eko sendiri, anak-anak itu tingkat pemahaman untuk memahami tentang gambar itu sama nggak masing-masing anak? Ya rata-rata sebenarnya sama. Ada sih yang istilahnya yang masih bingung sampai saat ini, bahkan mungkin tentang gambar proyeksi. Dia itu kalau menggunakan media, tapi kalau tanpa media, misalkan hanya sebatas gambar, dia memahami bentuk gambar, di mana 3 dimensi itu terlihat 3 pandangan. Dia masih kesulitan untuk menggambarkan 3 pandangannya, kecuali dia melihat media. Nah, itu masih ada beberapa. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang sudah memahami. Sebenarnya media itu kan hanya untuk sementara, pemahaman sementara, memperjelas seperti ini, sehingga nanti kalau digambar dia paham walaupun tanpa media. Dan kebanyakan di sini media masih manual, sehingga belum menggunakan AutoCAD. Makanya itu kalau misalkan kita bisa menggunakan AutoCAD, kan kita bisa menggunakan animasi. Artinya gambar itu bisa kita putar sehingga bisa tampak khusus depan, kita putar khusus atas, pandangan atas, mungkin kita bisa putar khusus pandangan samping kanan. Itu kan siswa itu akan lebih memahami lagi. Dan seperti ini ya. Kalau saya perhatikan di hasil di pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, juga Bapak sudah memberikan treatment yang berbeda antara beberapa anak. Ada pembimbingan khusus, ada yang mungkin memang pemahaman anak ada yang 1-2 perlu dibimbing. Saya perhatikan kemarin sudah. Menurut Bapak, apakah dari pembimbingan yang model seperti itu ekstra diperhatikan khusus sudah cukup untuk membantu beberapa anak yang mengalami kesulitan? Saya rasa kemarin sudah cukup. Jadi ada beberapa yang memang istilahnya sedikit saya tekankan lagi untuk materi, saya ulangi lagi untuk materi yang sama. Itu akhirnya setelah berkali-kali dia memahami. Baik, di akhir ini mungkin setelah melakukan praktek langsung
observasi kemarin, apakah ada hal yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko terkait dengan yang sudah dilaksanakan dan dirasakan sendiri dan efek yang diterima oleh anak-anak? Ada hal apa yang ingin sekali Pak Eko kembangkan dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Ya, memang ada beberapa hal yang perlu ya sedikit ya untuk demi perkembangannya pembelajaran khususnya gambar teknik ini harus ada sedikit penekanan. Yang pertama adalah masalah media atau peralatan yang dipunyai siswa. Artinya siswa itu menyiapkan pensil, yaitu tadi harus menggunakan pensil mekanik. Karena pribadi ya. Iya, alat pribadi siswa. Yang pertama adalah pensil mekanik, di mana pensil itu kan memang dibuat untuk aplikasikan di gambar teknik. Ya. Terus yang kedua itu media yang lain adalah penggaris. Kalau kemarin banyak siswa yang masih menggunakan penggaris yang panjang, yang istilahnya 30 cm itu. Sebenarnya untuk standarnya siswa menggunakan penggaris itu yang segitiga. Nah, itu yang pertama ya, tentang peralatan yang dimiliki oleh siswa. Terus yang kedua adalah media. Sebenarnya media yang disiapkan sekolah itu harus memenuhi sejumlah siswa sehingga nanti semua siswa itu bisa mendapatkan pelayanan yang secara merata. Artinya tidak ada yang tersisihkan, merasa diperlakukan berbeda atau yang lain seperti itu. Itu juga pengaruh menurut saya. Terus yang berikutnya adalah tentang yang artinya apa? Ini menyangkut saya sendiri, yaitu pengembangan di dalam lingkup pembelajaran tersebut ya. Yaitu saya harus banyak menyediakan media. Jadi tidak hanya 1-2 media untuk melakukan pembelajaran. Kedepannya saya rasa untuk seperti contohnya AutoCAD atau aplikasi yang lain itu bisa menjadi acuan untuk diterapkan dalam pembelajaran karena masih minim sifatnya, ini kan masih gambar manual sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Kalau kita melihat teknologi yang ada sekarang kan sudah banyak istilahnya teknologi yang bisa diterapkan di pembelajaran. Contohnya ya seperti kalau gambar teknik menggunakan AutoCAD atau mungkin aplikasi yang lain. Sehingga siswa itu bisa akan lebih mudah untuk dalam hal pemahaman. Untuk AutoCAD sendiri memang belum bisa difasilitasi di sekolah. Untuk sementara AutoCAD belum ya kalau secara jujurnya belum kita lakukan ke siswa karena mungkin ada media tapi keterbatasan media itu tadi, medianya untuk sementara ini untuk yang lain. Nah ini menurut saya ini perlu kedepannya nanti kita bicarakan lagi tentang penyiapan media pembelajaran khususnya untuk siswa. Ya tidak hanya terkait dengan pembelajaran gambar teknik saja, sebenarnya untuk peningkatan pembelajaran itu jujur saja tidak lepas dari yang namanya media, di mana media ini akan mempengaruhi nanti hasil belajar siswa. Kalau yang kendala yang saya catat tadi ada penggunaan alat yang masih terbatas ya, penggunaan peralatan pribadi gambar anak. Itu mungkin tidak lanjut Pak Eko selaku guru yang bisa dilakukan apa untuk keterbatasan alat di anak? Ya, kemarin saya juga sudah menyampaikan sebenarnya untuk peralatan yang harus dimiliki siswa khususnya di pembelajaran gambar teknik ini semua peralatannya sebenarnya tidak mahal. Saya kemarin juga sudah menyampaikan ke siswa untuk membeli atau memiliki untuk peralatan misalkan pensil mekanik, penggaris segitiga, seperti jangka, seperti penghapus, busur, dan lain sebagainya. Itu tidak harus membeli. Mungkin ada beberapa siswa yang dulu kakaknya punya bisa dipakai lagi. Karena kalau peralatan seperti itu kan sifatnya asal dijaga, itu tidak akan
rusak atau hilang. Nah, sifatnya awet. Artinya siswa di sini harus benar-benar memiliki, harus memiliki ya, atau peralatan tersebut. Karena kalau untuk pembelajaran siswa yang gambar teknik ini khususnya untuk yang peralatan yang disediakan oleh sekolah itu yang saat ini itu baru meja gambar. Itu pun belum sepenuhnya bisa mencukupi jumlah siswa. Melainkan ada beberapa siswa yang tadi yang masih istilahnya pakai meja biasa. Tapi untuk peralatan yang siswa miliki ini masih siswa sendiri yang menyiapkan. Artinya sekolah belum bisa menyediakan untuk saat ini. Masih batas terjangkau. Iya, masih terjangkau. Ini terima kasih Pak Eko untuk pasca observasi sampai di sini. Tetapi ini ada lembaran untuk pengembangan diri Pak Eko terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan dan kita refleksikan tadi juga. Kiranya nanti ada beberapa hal yang harus menurut Bapak perlu dikembangkan. Tadi saya juga mencatat di pengembangan AutoCAD materi itu, tapi kan condongnya ke anak, kemudian pembekalan anak pada peralatan pribadi, gambar teknik itu juga ke anak. Sepengalaman jenengan, sepengetahuan jenengan terhadap diri pribadi, untuk pengembangan pribadi Pak Eko selaku guru untuk membekali diri bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak, kiranya yang bisa dikembangkan apa Pak? Ya kalau selama ini yang tidak harus ini ya. Sudah sedikit saya lakukan kemarin itu ya saya dengan cara melihat lagi di istilahnya di Google, mungkin di media yang lain seperti YouTube itu banyak ditampilkan, dimana sebenarnya tidak hanya guru saja yang bisa bisa belajar dari situ. Siswa pun juga banyak yang sebenarnya kalau mau itu dia akan lebih mudah belajar itu tidak hanya di sekolah. Tapi untuk khusus saya, memang saya mau mencoba untuk membaca beberapa artikel yang ada di internet. Itu memang ada beberapa cara pembelajaran, penyampaian ataupun mungkin cara untuk atau taktik untuk membuat siswa itu lebih cepat dalam hal pemahaman. Itu ada memang sudah saya baca, tapi belum begitu banyak ya. Cuman itu saya sudah menilai arahnya memang positif, bagus, dan ini masih terus saya lakukan untuk saat ini. Dan saya juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk meminta masukan dari berbagai pihak sumber terkait dengan pembelajaran yang saya ambil ya. Karena kita di sini saling memberi masukan, artinya tidak serta-merta itu saya mencari sendiri, tidak. Itu bisa dari orang lain, teman sejawat ataupun yang lain. Mungkin itu yang sementara ini bisa saya lakukan, masih sebatas itu. Saya catat juga di sini jadi ada dua unsur pengembangan ya. Yang pertama tadi ada belajar mandiri melalui YouTube maupun internet. Yang kedua diskusi dengan rekan kerja. Mungkin saya secara spesifik ya, mungkin yang belajar mandiri tadi tujuan goalnya yang ingin Bapak dapat dari belajar mandiri di internet yang spesifik mau belajar bagian apa? Kalau jujur saya membaca di internet itu, saya ingin mencari artikel yang bisa membuat siswa itu lebih mudah memahami saat guru menyampaikan materi, khususnya gambar teknik. Ini biar mudah diterima oleh siswa. Nah, itu taktik-taktik apa saja yang ada, yang dilakukan di situ. Nah, ini yang saya masih perlu banyak referensi sebenarnya. Makanya saya
saat ini itu masih mencari dan mencari. Artinya saya tidak bosan. Mungkin tidak hanya di internet, saya katakan tadi nih, bisa dari teman sejawat atau mungkin teman di guru yang ada di luar SMK 3 ini juga nggak masalah. Ya, artinya kita tidak menutup kemungkinan masukan itu datang dari mana saja. Yang intinya itu bisa membantu kita dalam hal penyampaian, memudahkan di mana saya menyampaikan itu siswa mudah untuk menerima. Nanti tujuannya sama ya, dari yang pengembangan belajar di internet maupun yang dari rekan kerja. Iya. Cara referensi, metode, strategi pembelajaran gambar teknik. Iya. Kalau ukurannya nanti jenengan kan sudah memprogramkan mau mengembangkan melalui YouTube dengan diskusi dengan rekan. Ukuran jenengan rencana ini sudah berhasil itu apa tolak ukurnya? Ya, untuk tolak ukur keberhasilan dalam hal pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini dilihat, kalau saya melihat itu dari keberhasilan siswa atau penguasaan siswa dalam hal materi tersebut. Kalau memang contohnya di gambar teknik itu siswa sudah bisa menggambar atau menarik garis gambar, membedakan gambar, menerapkan jenis garis gambar pada tempatnya. Artinya secara kerapian, secara kebersihan sudah terjaga, ketepatan ukuran itu sudah pas, sudah tepat, kepresisian itu artinya sudah bisa dibilang siswa itu sudah paham dan bisa melakukan atau menggambar. Artinya tolak ukur saya lihat kalau yang secara gamblang itu seperti itu. Dari anaknya langsung. Iya, dari siswanya. Berarti ini jangka panjang. Iya. Karena kita harus setelah ini kita kan masih ada mengajar lagi, nanti lihat progresnya di anak-anak. Iya. Kalau dari dukungan Pak yang jenengan diperlukan di dalam dua metode, dua kegiatan pengembangan tadi, apa dukungan yang jenengan perlukan? Ya, kalau dukungan ini jelas yang pertama adalah media. Ya, media itu yang untuk pengembangan Pak, pengembangan yang jenengan jadi tadi untuk mencari di YouTube, diskusi dengan rekan kerja, khusus dua kegiatan ini, dukungan yang diperlukan jenengan apa? Untuk supaya bisa